Jezebel. His Holiness, Jesus Christ! Halo barudak, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Ujang Hawuk. Dan dalam video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Even Lamb Had Teeth. Ayo kita gaskan saja seperti apa ceritanya. Seperti biasa sebelum ke ceritanya, siapkan dulu cemilan, nyuci kopi, setelkan udut, dan selamat lalajo. Di awal film kita akan diperlihatkan pada sebuah pemandangan yang cukup indah, di mana di sana masih banyak pepohonan dan udaranya pun sangat segar dan sejuk. Kemudian terlihat seorang wanita yang bernama Katie. Kalian tahu dia sedang apa? Rupanya si Katie sedang menyebor atau menyiram rumput di sana dengan menggunakan air kencingnya. Cik atuh ketong di mana wae, bising aya orai bedul. Kemudian Katie pun menghampiri teman-temannya dan kita perkenalkan ini Sloan, teman dekatnya si Katie. Rupanya di sana mereka sedang mabuk-mabukan minum amer cap orang utan. Dan bukan hanya itu, mereka pun memakan obat-obatan terlarang. Karena menurut mereka, kalau hanya minum amer mah kayaknya kurang ngefly. Efek dari obat itu pun mulai terasa, di mana kepala mereka mulai terasa pusing dan penglihatan mereka pun mulai ranyai. Selesai berpesta ria, mereka pun pulang ke rumah si Katie. Dan mereka pun merencanakan sesuatu di mana mereka ingin pergi berlibur dan berbelanja di kota. Namun sayangnya mereka tidak mempunyai cukup uang sehingga mereka memutuskan untuk bekerja di sebuah peternakan. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke peternakan itu dan diantarkan oleh pamannya yang seorang detektif yang bernama Jason. Jason pun mengantarkan mereka hanya sampai halte bis yang kemudian mereka akan menaiki bis untuk sampai ke peternakan itu. Akan tetapi bis yang akan mereka naiki akan datang 1 jam lagi sehingga mereka harus menunggu di halte itu. Jason pun pergi meninggalkan mereka, namun sebelum Jason pergi, dia pun memberi amanat kepada si Katie. Apabila Katie sudah sampai, dia harus segera menelpon dirinya. Katie pun bertanya kepada pamannya bagaimana kalau dia tidak bisa menelpon. Pamannya pun menjawab, kirimkan saja pesan dengan memberikan kata kode di akhir teks berdasarkan abjad. Semisal A adalah apel, B banana, dan C cacing cau, sehingga dia menjadi tahu bahwa yang membalas pesannya adalah Katie. Mereka berdua pun menunggu bis di sebuah kafe, dan tak lama kemudian datanglah 2 orang pria yang kemudian kedua pria itu menghampiri mereka dan mengajak mereka berkenalan. Kita panggil saja Jed dan Lucas. Akan tetapi Katie dan Sloan tidak menyebutkan nama sebenarnya dan mereka memakai nama Ripley dan Heather. Hese nyebut ngaran lagi. Setelah lama berbincang, Jed pun menawari tumpangan kepada mereka dan mengantarkannya ke peternakan itu sehingga mereka tidak perlu menunggu bis di sana. Dan mereka pun pergi dengan menaiki mobil si Jed. Akan tetapi Jed malah membawa mereka ke rumahnya dan membuat Katie dan Sloan merasa curiga. Dengan sedikit ngawadul, Jed pun meyakinkan mereka bahwa tujuan mereka membawa ke rumahnya agar mereka tahu jalannya. Dan bukan hanya itu, semua petani di sana pun selalu singgah di rumahnya untuk mencari persediaan. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang rupanya itu adalah ibunya si Jed dan Lucas. Kita sebut saja Bu Ijah. Bu Ijah pun menyuruh mereka masuk ke dalam rumah dan menyuguhkan mereka makanan. Mereka pun memakan makanan yang disuguhkan Bu Ijah, namun tiba-tiba kepala mereka terasa pusing dan Sloan pun mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan makanan itu. Dan dengan segera membawa Katie pergi dari sana. Thank you. It's my grandma's recipe. Jed dan Lucas pun mengejar mereka berdua yang akhirnya mereka pun berhasil ditangkap dengan keadaan tidak sadarkan diri. Rupanya Bu Ijah dan anaknya adalah sindikat penculik wanita-wanita muda
yang akan dijadikan sebagai pelacur alias bondon. Ketika tersadar, mereka pun terkejut karena mereka sudah ada di dalam sebuah box kontainer dengan hanya memakai cangcut dan kutang saja, serta tangan yang dirantai. Mereka pun panik dan berteriak mencari pertolongan, namun usaha mereka sia-sia karena tidak ada yang mendengar mereka dan lokasi mereka pun ada di tengah hutan. Kemudian datanglah si Jed dengan membawa senjata, dan Jed pun menjelaskan bahwa mereka berdua akan dijadikan sebagai pelacur dan kontainer di sana adalah kamar mereka yang akan dipakai sebagai tempat pengencrotan. Waduh! Beberapa waktu kemudian datanglah seorang pria yang kita sebut saja Asep, dan ternyata si Asep ini adalah ketua dari sindikat tersebut. Asep pun menginterogasi Katie, dan si Asep pun tahu nama yang sebenarnya adalah Katie dan bukan Ripley, karena Asep mengetahui dari handphonenya si Katie yang dia ambil. Katie pun mengakuinya karena dia diancam oleh si Asep, yang apabila dia berbohong maka Asep akan melukai si Sloan. Namun tiba-tiba Jason mengirim pesan pada Katie yang menanyakan tentang keadaannya di sana. Asep pun harus membalas pesan itu agar tidak menimbulkan kecurigaan pamannya si Katie. Sebelum membalas pesan itu, si Asep menanyakan kepada Katie kenapa di teks akhir dia menulis kata apel, yang dimana si Asep mencurigai bahwa itu adalah sebuah kode. Sloan pun menjawab pertanyaan itu dan mengatakan bahwa kata apel itu adalah kata aman yang diberikan oleh pamannya, yang berarti Katie yang membalas pesan tersebut. Mendengar penjelasan itu, Asep pun membalas pesan itu dan di akhir teks ditambahkan kata apel. Namun kode yang seharusnya bukanlah itu. Kode yang seharusnya harus sesuai dengan huruf abjad, yang dimana sesudah kata apel seharusnya kata yang dimulai dengan huruf B. Katie pun sengaja membohongi si Asep agar pamannya bisa mengetahui bahwa Katie sedang dalam keadaan bahaya. Singkat cerita, sore pun tiba. Ketika mereka berdua sedang mandi, tiba-tiba datanglah seorang pria, di mana pria itu adalah seorang sheriff di desa itu. Mereka pun menghampiri sheriff itu dan meminta tolong kepadanya karena mereka telah menjadi korban penculikan. Namun mereka pun terkejut ketika si sheriff terlihat akrab dengan si Jed, dan bukannya menolong, tapi si sheriff malah menyewa salah satu dari mereka untuk dijadikan pelampiasan nafsunya. Si sheriff pun membawa Katie ke dalam kontainer dan terjadilah pengencrotan. Kemudian datang lagi seorang pria. Kali ini pria tersebut memilih kontainer berwarna biru, yang berarti giliran Sloan yang akan digadabah, dan akhirnya Sloan pun dibawa ke dalam kontainer. Tak berselang lama pelanggan ketiga pun datang, namun kali ini berbeda. Mereka berdua harus menggunakan penutup kepala karena pria ini rupanya seorang tokoh di desa itu dan tidak mau identitasnya diketahui. Pria ini pun segera memakai topeng bagong agar Katie dan Sloan tidak mengenali wajahnya. Si bagong pun membawa Sloan ke dalam kontainer dan mulai menyiksa lubang papangnya. Di tempat lain, Jason pun mulai merasa khawatir dengan keadaan keponakannya, yang dari kemarin mengirim pesan dengan kode yang salah. Akhirnya Jason pun mendatangi kantor polisi, namun rupanya Jason menemui orang yang salah karena si sheriff ini telah bersekongkol dengan si Jed. Jason pun melaporkan bahwa keponakannya telah hilang, dan Jason yakin bahwa mereka telah diculik karena mereka selalu memberikan kode yang salah kepadanya. Namun si sheriff pun menutupi hal itu dan berpura-pura akan mencari mereka ke peternakan itu. Waduh ya. Dengan jiwa kedetektifannya, Jason pun mencoba mencari tahu sendiri tentang keberadaan keponakannya itu. Jason pun pergi ke kafe dekat halte bis, yang dimana tempat itu adalah tempat terakhir Katie dan Sloan terlihat. Jason menanyakan kepada pegawai kafe di sana, dan akhirnya Jason pun mendapat petunjuk berkat informasi dari si pegawai itu.
with a driver sticker. Said my other ride's your mom. Thanks. Scene berpindah kembali kepada si Katie. Rupanya Asep sudah mendapat informasi dari si Sheriff bahwa pamannya si Katie telah mengetahui tentang penculikan itu serta kode yang dia kirimkan kepada si Jason. Dia pun tidak mau berurusan dengan FBI karena akan membuat bisnis perbondonannya itu hancur. Asep pun menyuruh Jed untuk membunuh mereka berdua dan menghilangkan jejak dengan membuang jasad mereka keluar kota. Katie yang penasaran akhirnya mengintip dan menguping percakapan mereka berdua. Singkat cerita, esok pun tiba. Asep dan kawan-kawan terlihat menghampiri mereka, kemudian Asep pun memerintahkan si Brewok menjaga mereka sementara dia dan Jed akan menunggu kedatangan si Sheriff. Katie pun harus mencari cara agar dia bisa kabur dari sana karena dia tahu rencana mereka yang akan membunuh mereka berdua serta membuang mayat mereka keluar kota. Katie pun menghampiri si Brewok dan mencoba merayu dia dengan keindahan tubuh seksinya serta lamotan yang menggairahkan. Namun tiba-tiba Katie pun menggigit leher si Brewok sehingga membuat si Brewok tewas. Dengan kejadian itu, jiwa psikopat Katie pun muncul dan akan membalas dendam kepada orang-orang yang sudah mencabulinya. Sia. Tak lama kemudian si Sheriff pun datang. Dia pun tampak terkejut ketika melihat si Brewok sudah tewas serta hilangnya si Katie dan Sloan. Namun tanpa dia sadari ternyata si Katie telah bersembunyi dan berhasil merampas mobilnya. Dia pun dengan segera menelepon si Asep dan memberitahu si Asep bahwa kedua wanita itu telah kabur. Katie dan Sloan yang berhasil kabur, akhirnya mereka pun pergi ke sebuah toko bangunan dan membeli alat-alat perkakas seperti pisau, palu, paku, tongkat bisbol, dan vibrator. Alat-alat tersebut pun rupanya akan digunakan mereka untuk membunuh calon korbannya. Dan mereka pun menanyakan alamat si Asep kepada pemilik toko tersebut. Selesai dengan perlengkapannya, mereka pun pergi ke rumah si Asep. Si Asep yang sedang berada di rumah dikejutkan oleh kedatangan si Katie. Dan tanpa banyak basa-basi, si Katie pun melemparkan bola tenis yang sudah dipasangi paku tepat pada bebenguk si Asep. Asep pun diikat pada sebuah meja sehingga membuatnya tak berdaya. Namun hal mengerikan terjadi, di mana mereka berdua menusuk liang podolnya si Asep dengan menggunakan kayu tajam yang dipasangi kawat berduri. Wadaw, linu anjir. Jason yang belum berhasil menemukan keponakannya, akhirnya dia mendatangi kembali kantor polisi dan menemui si Sheriff. Karena tidak ada perkembangan, Jason pun mencoba menelpon kembali si Katie. Namun sialnya, handphone si Katie ternyata ada pada si Sheriff, sehingga Jason pun mengetahui bahwa si Sheriff terlibat dalam penculikan itu. Karena rahasianya sudah terbongkar, si Sheriff pun menodongkan pistolnya serta membekap si Jason. Kembali lagi kepada si Katie. Rupanya target mereka selanjutnya adalah pria yang memakai topeng bagong. Kita sebut saja si Bagong. Dan ternyata pria itu adalah seorang pendeta. Si Bagong pun didagor menggunakan tongkat bisbol sehingga membuatnya pingsan. Dan tak hanya itu, si Bagong diikat di belakang mobil serta dibakar hidup-hidup yang akhirnya menjadi Bagong bakar. Jason yang berhasil dilumpuhkan akhirnya diikat pada sebuah kursi. Namun bukan hanya si Jason, Sheriff pun berhasil menculik dua orang gadis yang akan dijadikan korban selanjutnya. Mereka berdua pun diikat di sebuah kursi, namun tiba-tiba muncul si Katie dan dengan sekejap memukul kepala si Sheriff sampai pingsan. Si Sheriff pun diikat di kursi yang kemudian Katie dan Sloan menembak kepalanya sampai tewas. Setelah membunuh si Sheriff, Katie pun membebaskan kedua gadis itu, yang kemudian gadis itu membebaskan Jason
Akan tetapi kedua gadis itu tidak memberitahukan pada Jason siapa yang membebaskan mereka. Halah, balelol Gusti. Target mereka selanjutnya adalah Bu Ijah beserta anak-anaknya yaitu Jed dan Lukas. Terlihat Bu Ijah yang sedang minum, namun setelah minum Bu Ijah pun merasakan pusing yang ternyata minumannya itu sudah diberi obat bius, persis seperti apa yang pernah dilakukannya kepada Katie dan Sloan. Ketika tersadar, Bu Ijah pun sudah terikat di kursi, dan bukan hanya itu, Katie dan Sloan pun berhasil melumpuhkan Jed dan Lukas. Dengan tanpa ampun, Sloan dan Katie pun menghabisi si Jed di hadapan ibunya. Setelah membunuh Jed, mereka pun menyuruh Lukas untuk membunuh ibunya. Namun Lukas tampaknya tidak tega membunuh ibunya sendiri, sehingga Sloan harus membunuh si Lukas. Melihat kedua anaknya mati, Bu Ijah pun memohon kepada mereka dan menawarkan sejumlah uang asalkan mereka tidak membunuh dirinya. Namun Katie tetap kekeh pada pamadegannya. Dia pun mengambil mesin pemotong rumput dan mencincang habis muka Bu Ijah. Dengan seketika Bu Ijah pun menjadi daging cincang. Wajir, ngeri coy. Dan film pun tamat. Walah, bibir garing capek gini. Oke, itu tadi rangkuman film kita kali ini. Seperti biasa saya mau ngopi dan uduk dulu sebat biar sungut tidak hasil. Jangan lupa di subscribe ya biar saya tidak rungkat. Sampai jumpa di film selanjutnya. Saya beserta tim yang bertugas hari ini undur diri. Hatur nuhun.